Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam segmen Ramadan kali ini yaitu Telling Your Truth. Nah, hari ini kita kedatangan seorang penulis cerita Islami yang berasal dari daerah Banyuwangi ya. Dia adalah Muhammad Aditya Prambudi. Assalamualaikum Aditya. Waalaikumsalam, Kak. Alhamdulillah, gimana nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya belum pernah ke Banyuwangi. Ya, sekali-sekali mampir Kak di sini. Boleh, Beberapa boleh, boleh. kali. Aditya ini kelas berapa ya? Kelas 12 ya? 11. Oh, kelas 11. Masya Hmm. Allah. Kelas 11. Buku Cherisnya kali ini luar biasa ini. Ini sangat menarik sekali. Judulnya Merayakan Perpisahan. Saya jadi langsung bertanya-tanya ini ya. Merayakan perpisahan itu kira-kira seperti apa sih isinya? Secara singkat itu ceritanya itu berisi tentang seorang anak yang dibesarkan di lingkungan kampung pedalaman. Dia memiliki semangat yang tinggi, berkat kerja keras, doa, dan dukungan. Akhirnya dia bisa bersekolah di ibu kota provinsi di Aceh sana lokasinya. Hingga Hmm. akhirnya kemudian karena kerja kerasnya itu tadi, dia bisa melanjutkan kuliah di Jakarta. Masya Allah, ini kisah perjalanan seorang anak pedalaman yang sukses ke ibu kota gitu ya berarti ya. Iya, Alhamdulillah. Nah, itu berasal dari kisah sendiri atau mungkin referen atau gimana ini? Impian barangkali Aditya. hmm, Latar belakang nulis cerisnya ini itu dari referensi Kak, referensi dari pemikiran juga. referensi. Ya, Pemikiran sendiri gitu ya. Mungkin ada harapan dari Ceris yang ditulis oleh Aditya ya ini. semoga Harapannya apa bisa tuh dari situ? diterima banyak kalangan masyarakat itu dengan baik. Oke, mungkin ada apa ya, seperti mungkin bisa memberikan inspirasi buat khususnya anak-anak remaja seusia Aditya gitu ya. Iya Kak, benar. Nah, kira-kira kalau dari kisahnya itu namanya siapa tadi ya? Hisham ya namanya, Iya, nama tokohnya ya. Nah, dari seorang Hisham, perjuangannya dari Aceh, kemudian akhirnya ke Jakarta, kuliah di sana, lebih sukses di sana. Nah, itu kira-kira pesan moral yang ingin disampaikan Aditya itu untuk para pembaca gimana tuh? ya itu kan ceritanya itu lebih menceritakan ke kerja kerasnya itu tadi. Ketika Ah, selesai membaca itu, diharapkan pembaca itu bisa meningkatkan kerja kerasnya itu tadi, doanya juga, optimisnya juga dukungan dari orang tuanya semakin lebih besar gitu istilah. oke oke. Untuk jadi sukses harus kerja keras, doa orang tua Ya juga, benar Kak. gitu ya. Iya. Oke, oke. Nah, kira-kira nih, biasanya kalau kita nulis itu kan ada semacam motivasi yang ingin dibangun atau latar belakang kenapa sih menulis cerita Islami yang seperti itu. Kira-kira Hmm. apa tuh yang melatar belakangi Aditya nulis Ceris itu tuh? Ya, yang melatar belakangi itu ya karena hobi saja. Kalau semisal motivasi itu banyak dari misalnya kayak dukungan dari guru, orang tua, dan teman-teman itu mesti ada. Yang paling besar, motivasi terbesar nih, Diri sendiri diri paling sendiri ya? utama itu. Ya, Oke, alhamdulillah. Memang harus gitu ya, harus dari diri iya. sendiri tuh. Sehingga bisa menulis cerita Islami sampai berapa halaman ini cerisnya? 230 Masya sekitaran itu Kak. Allah. Wah, banyak sekali ya. Luar biasa ini. Nah, dari 200 sekian halaman itu nulisnya berapa lama kemarin? Hampir 3 bulan sekitaran itu ya. Hampir 3 bulan. Ada dinamikanya nggak? Mungkin buat apa ya teman-teman di luar sana yang kepingin nulis kayak Aditya, tapi kadang mungkin di tengah jalan itu ada rasa-rasa jenuh atau mungkin dinamika yang luar biasa. Gimana Aditya nanganinya? Itu masalahnya yang paling besar itu dari malesnya itu tadi. Mau nggak mau itu kan harus ada solusinya gitu. Nah, solusinya itu kalau saya itu refreshing ke tempat-tempat wisata. Biasanya itu kalau Wah,
refreshing itu nggak nyarinya itu tidak ke tempat yang ramai tapi ke tempat yang sepi. Hmm. Nah, ini luar biasa ini tipsnya supaya menghilangkan rasa malas gitu ya. Ya, Bingung, jenuh, ada bingung gitu ya di tengah waktu nulis ya. pasti ada. Kayak apa? Kadang-kala ada buntu di tengah jalan. Hmm, Aduh, buntu nih. Gimana ini nambahnya gitu. Ada pengalaman begitu juga nggak Adit ya? ada Kak itu kan itu saya seminggu itu pernah nggak nulis itu cuma Oh, bikin reng-rengannya cuma gitu ya. Ada kebuntuan gitu ya. Terus ada. solusinya refreshing tadi gitu ya. Iya. Dari situ bisa apa? Bisa nulis lagi sampai akhirnya bisa selesai ya tulisan ini ya. Hmm, iya. Nah, alhamdulillah. Oke, oke, oke. Nah, kita kembali ke Cherisnya tadi ya. Eh, buku ini tuh kan berarti sangat inspiratif sekali ya, mengisahkan seorang anak dari Aceh gitu ya, pedalaman Aceh sampai akhirnya bisa kuliah di Jakarta di ibu kota. Nah, itu kan sebenarnya sangat inspiratif sekali buat mungkin anak-anak seusia Aditya yang pingin nih, pengen ke ibu kota ini gitu. Nah, semangatnya muncul dari membaca Ceris dari Aditya itu. Nah, sebuah cerita itu kan pasti ada konflik-konfliknya. Kira-kira mungkin Hmm. pengen nih tahu apa ya satu hal konflik yang itu barangkali bisa membuat para calon pembaca tertarik untuk membaca bukunya Aditya. Kalau konfliknya itu kan tidak, saya ngambilnya yang tidak terlalu serius itu lebih ke konflik di bidang ekonomi, keterbatasan aksesnya itu Hmm. yang dari daerah terpencil itu ke untuk menempuh pendidikan ke kota itu kan lumayan sulit. Konfliknya saya Hmm. menekankan di situ. Ya, oke, oke. Perjuangan untuk sekolahnya itu ya. Iya, 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 iya. di Jadi ya, di cerpen saya itu ya, tidak ada karakter yang antagonis. oh, nggak ada. Iya, Ah, ya, melawan diri sendiri berarti ya, sama iya, keadaan ya. Oke, oke, oke. Nah, itu positif. Soalnya kadang biasanya dalam sebuah cerita seringkali konfliknya itu ada antagonisnya gitu ya. iya, Kalau Aditya milih ya melawan diri sendiri aja sama keadaan apa tadi ekonomi, terus kondisi wilayah yang sulit dijangkau untuk menempuh pendidikan. Itu kok bisa muncul seperti itu ya? Referensinya apa mungkin di Banyuwangi juga ada kesulitan seperti itu enggak, Aditya? kayaknya sih tidak. Itu latar belakangnya itu karena saya ingin sesuatu yang berbeda gitu. Kan ya kalau misalnya tokoh antagonis itu kan udah jamak umum gitu, Mm-mm, semua orang mm-mm. mungkin bisa buat tuh, termasuk kayak cinta-cintaan itu kan banyak Betul. itu versi dari orang lain kan tiap orang lain kan berbeda-beda. Nah, saya menghindari yang itu, bikin sesuatu yang unik gitu, lain dari yang lain. Oke, oke. Bikin sesuatu yang unik, yang lain daripada yang lain. Nah, ini yang spesial ini dari Aditya dengan tulisan bukunya yang tadi berjudul Merayakan Perpisahan. Nah, terus merayakan perpisahannya itu di mananya Aditya? Pengen tahu ini. Saya penasaran sama judulnya. Kenapa kok judulnya Merayakan Perpisahan ya? Oh gitu. Itu kan ketika si tokoh utamanya itu bersekolah di Aceh, kemudian ke Jakarta itu kan harus melepaskan orang tuanya yang ada di pedalaman itu. Kemudian itu Hmm. ketika di endingnya itu si orang tua, si tokoh utamanya itu mencari orang tuanya yang ada di pedalaman itu yang asiknya. Berarti ini merayakan perpisahannya tuh perpisahan dengan orang tua dan Iya, teman-teman yang di pedalaman gitu ya. iya. Oh, oke, oke. Terus kemudian ketika di ibu kota sendiri itu diceritakan juga nggak? Mungkin dinamikanya apa sih kira-kira di ibu kota? Apakah ya udah sukses aja, lancar-lancar aja, atau ada konflik atau dinamika yang dihadapi oleh tokoh utamanya itu enggak? Itu kan sedikit sekali kalau konfliknya yang ada di ibu kota. Mungkin ada dua bab kayaknya, lebih ding. Itu kan saya mengambil latarnya di tahun 2004 ketika Hmm. terjadi tsunami Aceh itu. Oh iya, iya, iya. Tokoh utamanya waktu itu ketika awal-awal kuliah di Jakarta,
Mm-mm. mendapat kabar kalau di daerah asalnya itu di Aceh itu terjadi tsunami, makanya itu dia langsung langsung pulang. Jadi adegan di Jakartanya itu sedikit, hanya di Oh, bandara sama sedikit kampusnya. oh gitu. Jadi lebih banyak adegannya itu di Acehnya ya, memang ya settingnya ya. Iya, Oh, kalau di Jakartanya dikit karena kena tsunami, ada tsunami Aceh tahun 2004 yang memang luar biasa sekali ya saat itu, yang sangat menghantam banyak sekali, bahkan sampai sekarang traumatis juga lumayan di sana gitu. Oh, gitu-gitu. Oke, 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 oke. Berarti akhirnya perjuangannya terhenti dong kuliahnya atau gimana? iya terhenti. Itu Hmm. orang tuanya itu meninggal, hanya adiknya yang masih selamat. Aduh, ya Oh, Allah. Iya, iya, iya. Itu banyak dialami para pemuda ya yang ada di sana kala itu ya. iya. Banyak kehilangan orang tua. Nah, tapi ngomong-ngomong tahun 2004 itu Aditya sudah lahir apa belum ya? Belum. Oh, belum ya. Tapi tahu tahu kisah itu ya, Iya. tsunami Aceh itu ya. Ya dari baca-baca buku sejarah, kemudian guru sejarah sama guru agama juga. Oh, Masya Allah. Memang untuk bisa menjadi seorang penulis, syaratnya satu, harus bisa membaca, harus suka membaca juga ya. Iya. Ya, betul, 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 betul sekali. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Berarti settingannya adalah setting waktu tahun 2004, kala itu ada kondisi tsunami di Aceh, kemudian tempatnya juga di Banda Aceh, pedalamannya ya, bahkan sebelum Banda Acehnya ya, di pedalamannya ya, di pedalamannya, terus anak rantau ke Jakarta, ya gitu ya. Itu ya luar biasa itu butuh banyak referensi sekali untuk membaca itu ya, Ditya ya. Iya. Oke, Terus oke. banyak baca itu. Baca juga ya sejarah, terus tanya-tanya, lihat YouTube gitu ya. Iya Kak, benar. Oke, oke, oke. Nah, itu yang sepertinya memang harus dimiliki oleh seorang penulis. Terus ada kisah menarik apa ya? Yang kiranya yang paling apa ya? Mungkin yang ini harus harus apa ya? Oleh anak-anak remaja ketika membaca itu harus dibaca ini part ini nih. Itu yang paling apa ya? Menurut Aditya konflik yang paling Iya. membuat Aditya sendiri ketika nulis mungkin nangis gitu. Ada nggak gitu? Oh, iya. Itu kan pas adegan tsunami-nya itu kan pakai sudut pandang adiknya itu. Jadi Hmm. otomatis itu kalau pakai sudut pandang itu si pembaca itu seolah-olah dapat merasakan apa yang dirasakan. Jadi ya seperti itu. Hmm. Adiknya yang kena sebagai korban tsunami juga ya? Iya, kena. Nah itu, wah itu kalau kisah sendiri tuh kehilangan keluarga itu sangat menyedihkan ya sebenarnya. Aditya sendiri pernah nggak merasakan kehilangan saudara atau keluarga yang barangkali itu bisa jadi referensi ketika menulis itu? Masih belum ya. Belum ya? Alhamdulillah belum ya. Alhamdulillah, alhamdulillah belum ya. Ya, tapi bisa menghadirkan kisah itu dalam sebuah cerita itu luar biasa loh ya. Iya. Nah, kira-kira kalau dari Aditya sendiri sudah selesai nih nulisnya, merayakan perpisahan. Ada part 2-nya nggak kira-kira? Mungkin dari sini kemudian kira-kira nanti pengen nulis lagi barangkali kelanjutan dari itu atau pengen apa ya sequelnya gitu? Kepikiran nggak? Untuk ceritanya sudah saya tamatkan di situ, Pak. Sudah buntu itu. Jadi lanjut ke Udah, bikin tulisan yang lain saja. mungkin tulisan yang lain aja. Berarti ini sudah OTW nulis buku selanjutnya ya? Sudah. Oke, oke. Sudah berapa berapa buku ini yang sudah ditulis sama Aditya? Itu yang sudah diterbitkan itu yang ini yang merayakan perpisahan. Oke. Sama yang sebelumnya saya sudah bikin judulnya Cerita di Dunia Imajinasi itu sudah dipublikasikan juga. Sudah Tapi tidak dipublikasi. laku.
eh, bakal laku nanti di kalangan teman-teman ya. Berarti sudah ada dua dua buku ya yang sudah ditulis oleh Aditya ya. Iya, sudah. Alhamdulillah. Yang ketiga judulnya apa tuh? Itu yang ketiga itu kan buat, kan kemarin itu di PAIS itu kan ada lomba ceris itu. Ya. Saya buat khusus itu. Ada judulnya Keajaiban Sepertiga Malam. Keajaiban Sepertiga Malam. Wah, Masya Allah. Ini memang kalau Charis itu nuansa-nuansanya Islami semua ya. Iya, Benar-benar apa? Ketika membaca itu kan harapannya ada merasakan ada pengalaman takwa dari situ ya. Ketika membaca iya Kak benar. luar biasa, luar biasa. Oke, oke, oke. Nah, dari sini kira-kira ada apa ya? eh Keinginan-keinginan lain nggak? Maksudnya kayak memang ke depan pengennya menjadi seorang penulis, Kak, gitu. Hmm. Ada gitu. Kalau kalau saya itu pengennya itu jadi guru bahasa Indonesia sambil menyambi menulis itu. Udah, seperti itu Ah, saja iya, iya. cukup. Jadi guru bahasa Indonesia yang nanti juga bisa menjadi seorang penulis. Iya, Ya, oke, ya itu basicnya ya, basicnya kaidahnya di bahasa Indonesia ya. iya, Ada banyak sebenarnya kisah-kisah teman-teman kakak-kakak alumni Ceris yang dulunya waktu SMA nulis, ini spill aja ya sedikit ya. Ada yang dulunya alumni, terus kemudian dulunya menulis ketika SMA, kemudian kuliahnya di bahasa Indonesia, sastra Indonesia, sampai akhirnya bisa menjadi guru bahasa Indonesia dan terus menulis. Nah, iya benar. ya, harapannya mudah-mudahan Aditya juga bisa menjadi seperti itu ya, tercapai Amin Kak, amin. cita-citanya. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Nah, ini terakhir nih, mungkin Aditya pengen ada apa ya? Pesan-pesan untuk para calon pembaca dari bukunya Aditya. Mungkin pengen promo-promo apa ya yang supaya Ya, pembaca yang melihat YouTube ini nanti video ini nanti mereka kalian harus harus membaca buku saya ini gitu karena memang ini sangat inspiratif. Mungkin ada apa yang pengen disampaikan oleh Aditya? kalau bukunya sudah diterbitkan itu kan ya bisa sekali langsung dibaca itu. Bagus ceritanya. Udah itu saja. Yang penting Oh, dibaca dan diterima para pembaca. Cukup bagi jadi saya itu. dibaca dan diterima oleh para pembaca gitu. Ya, Ada harapan perubahan nggak dari orang-orang yang akan membaca nanti? Perubahan ya, apa yang mungkin Aditya harapkan eh, orang ketika membaca bukunya Aditya, apa yang harapannya Aditya? Yang paling saya harapkan itu bisa menekankan moralnya itu tadi. Ketika seseorang itu membaca, oh inti sisi positifnya dari series ini seperti ini, positifnya seperti ini, dan pembacanya itu diharapkan bisa mengikuti itu tadi, si sisi positifnya. Harapannya para pembaca bisa mengikuti sisi-sisi positif dari tulisannya itu. Iya, Oke. Yang pertama tadi kayak apa punya cita-cita ya impian besar dari tokoh utamanya tadi ya. Terus iya, bekerja keras menghadapi berbagai rintangan walaupun masalah ekonomi ya tadi ya. Masalah iya, ekonomi, masalah ya keadaan jarak ke sekolahnya, ke kuliahnya, bahkan harus kehilangan orang-orang keluarganya yang dia cintai ya. iya benar. Pesan-pesan itu harapannya dari Aditya yang mudah-mudahan bisa nyampe ke para pembaca. Iya, Gitu ya Aditya iya ya. amin. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Nah, oke dari sini eh, podcast Telling Your Book ya yang harapannya di sini buku yang sudah ditulis oleh seorang Muhammad Aditya Pramudi yang berasal dari SMA Negeri 1 Tegal Delimo, Banyuwangi berjudul Merayakan Perpisahan. Ini adalah buku kedua, ya betul ya? Buku keduanya
Aditya yang sangat inspiratif sekali, yang harapannya bisa membuat para pembaca eh, mau untuk mencita-citakan, mau untuk bekerja keras walaupun di kondisi ekonomi, kondisi keadaan yang sangat pelik tadi ya. Ya, Ah, bahkan kehilangan keluarganya. iya, Tapi itu semua tidak menyurutkan semangat dari seorang Hisham tadi ya sebagai seorang tokoh utamanya untuk terus semangat tinggi dalam belajar maupun beribadah. benar Itu Kak. ya. Iya. Oke, oke. Ada lagi yang ingin disampaikan oleh Aditya? Iya, itu kalau misalnya kalau mau menulis itu yang paling ditekankan itu adalah niatnya. Selebihnya kerja keras. Itu saja Kak. Sama doa. Yang pertama niat, yang kedua kerja keras. Oke, insya Allah 3 bulan bisa kok jadi 200 sekian halaman gitu ya Aditya? Ya, amin Kak. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, dari sini alhamdulillah sharing tentang buku yang sudah ditulis oleh Aditya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat semuanya, bisa dibaca oleh semua, khususnya para remaja-remaja. Buat kalian yang ingin mencita-citakan, ya, mencita-citakan punya cita-cita yang sangat tinggi, barangkali di situ patah semangat karena masalah ekonomi, patah semangat karena masalah keadaan, jangan sampai itu cita-citanya itu terhambat. Maka bacalah bukunya dari Muhammad Aditya Pramudi yang berjudul Merayakan Perpisahan. Nah, nanti kalau sudah terbit ya, sudah go public, jangan lupa membelinya ya, gitu ya. Iya Di Kak, benar. Ceris Indonesia dari Telaga Ilmu. Terima kasih untuk Muhammad Aditya. Iya Kak, Mudah-mudahan sama-sama. nanti kita berjumpa lagi di buku ketiganya Aditya ya. Ya, amin Kak, amin. Amin, amin. Mudah-mudahan karya-karya ini yang akan menjadi sejarah nantinya ketika kita semua sudah dipanggil Allah, tapi karya-karya dari buku-buku kita nanti itulah yang akan menjadi sejarah karya perjuangan kita. Amin Kak, amin. Ya, terima kasih untuk Aditya atas sharingnya, menceritakan bukunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.